Baik, kita masuk sekarang ke law of attraction-nya sendiri. Basic principles, prinsip-prinsip dasarnya law of attraction itu di catatan saya secara umum ada 4. Yang pertama, apa yang engkau pikirkan, itulah yang engkau dapatkan. Yang kedua, pikiranmu menentukan bagaimana hidupmu. Yang ketiga, pikiran yang positif akan mendatangkan kehidupan yang positif. Dan yang keempat, pikiran yang negatif akan mendatangkan kehidupan yang juga negatif. Berarti law of attraction ini pertama-tama menyarankan kita untuk memperhatikan apa yang ada di pikiran kita. Isinya apa saja? Apakah isinya hal-hal yang positif ataukah isinya hal-hal yang negatif? Kalau isinya hal-hal yang positif, insya Allah hidup kita juga akan berwujud positif. Kalau isinya hal-hal yang negatif, ya wajahnya hidup kita adalah hidup yang negatif. Nah, ini masing-masing kita yang bisa ngerti. Coba ditengok deh. Atau mungkin manifestasi pikiran kita hari ini mungkin di status-status yang kita buat. Obrolan-obrolan dengan teman-teman kita hari ini. Coba kita muhasabahi, kita refleksi. Banyak positifnya atau banyak negatifnya. Makanya agama itu menyuruh kita serba husnudzon. Jangan suudzon. Husnudzon itu berarti mengisi pikiran dengan yang positif-positif. Maka hidup kita warnanya juga sesuai isi pikiran kita. Karena husnudzon, ya hidupnya jadi husn. Husn baik. Kebalikannya kalau suudzon, hidupnya juga akan termanifestasi jadi su. Pikirannya jelek, terus pikirannya negatif, terus curiga, terus ya sudah, hidupmu adalah hidup yang warnanya penuh kecurigaan. Hidup penuh kecurigaan itu kan hidup yang gelisah. Dari mana kegelisahan itu muncul? Engkau sendiri yang menciptakan. Dengan suudzonmu tadi, prasangka burukmu tadi. Coba tadi kamu prasangka baik, hidupmu jadi tenang. Dari mana ketenangan itu datang? Ya engkau ciptakan sendiri tadi, karena engkau suudzon. Ya bayangkan ya mudahnya, misalnya kalian mau naik kendaraan umum, naik bis atau kereta. Itu kalau pikiranmu serba prasangka buruk, jangan-jangan nanti dicopet, jangan-jangan nanti di tengah jalan keretanya tabrakan mogok, jangan-jangan pikirannya jelek terus. Maka kalian tidak akan bisa menikmati perjalanan. Sepanjang jalan mungkin kamu gelisah, ini jangan-jangan nabrak, jangan-jangan nanti ketemu orang jahat, jangan-jangan tidak tenang perjalananmu. Dari mana ketidaktenangan itu datang? Ya kamu awali dari pikiranmu sendiri tadi. Tapi coba engkau husnudzon, jadi pikiran yang bersih, tidak curiga, yakin dengan kenyamanan, keamananmu, ya perjalananmu nyaman. Tadi kalau di rumus teori vibrasi tadi, ya kenyamanan, keamananmu akan menarik sekelilingmu, frekuensinya juga jadi nyaman, jadi aman. Tapi kecurigaan, kegelisahanmu juga akan melahirkan kecurigaan, kegelisahan di sekelilingmu. Hidupnya jadi tidak nyaman. Nah ini basic prinsipnya, mudahnya penjelasannya begitu. Jadi kalau kita isinya negatif-negatif saja, ya energi negatif yang kita tarik dalam hidup.
pandemi ini kan melahirkan jutaan gagasan negatif. Mungkin lebih dari itu, saya sebutnya jutaan, jangan-jangan puluhan juta atau ratusan juta seluruh dunia. Bayangkan energi negatif yang lahir dari jutaan pikiran yang negatif. Sakitnya sama, tapi kalau kita hadapi dengan optimis atau dengan pesimis, itu kan kesannya, rasanya beda. Itu the law of attraction. Semakin negatif isi pikiran kita, ya semakin keruh hidup kita. Asalnya ya kita sendiri yang mengundang kekeruhan itu. Makanya ada quotes dari Napoleon Hill. Napoleon Hill ini juga tokoh spiritualis yang sering juga menulis buku-buku coraknya self-improvement atau self-help. Dia bilang begini, keep your mind fixed on what you want in life, not on what you don't want. Ini beliau ngasih tips. Simpanlah di kepalamu, isi saja dengan apa yang engkau inginkan, bukan apa yang tidak engkau inginkan. Contohnya misalnya tadi ya, mau naik kendaraan umum, kereta atau pesawat. Niatnya apa? Saya naik pesawat semoga aman. Ini lebih positif daripada saya niat naik pesawat semoga tidak tabrakan. Nah, ini kata-kata tidak tabrakan ini oleh Napoleon Hill disebut negatif. Jadi mending kita pakai kalimat yang positif untuk menghadirkan tadi energi dan vibrasi yang positif. Jadi simpanlah hal-hal yang positif di kepala, bukan hal yang negatif. Begitu kita, misalnya hari ini ada pandemi, ya mari kita berdoa semoga kita sehat. Bukan fokus pada semoga penyakitnya tidak menyerang kita. Itu ada tidaknya. Tidak itu mudahnya didefinisikan sebagai negatif. Nah, negatif-negatif ini ya akan berkumpul energinya di sekeliling kita. Jadi lebih baik menggunakan kalimat yang positif. Insya Allah Indonesia akan berhasil mengatasi pandemi ini. Insya Allah upaya yang dilakukan pemerintah akan sukses. Nah, ini menghindari kalimat-kalimat yang negatif. Jangan-jangan meskipun sudah begini masih belum sukses. Jangan-jangan itu kalimat-kalimat kekhawatiran, kalimat-kalimat negatif akan berpengaruh. Jadi kuncinya the law of attraction itu hindari pikiran-pikiran negatif, hindari pernyataan-pernyataan yang negatif. Karena itu akan menjadi kunci hadirnya energi-energi yang negatif di sekeliling kita. Itu ada quote juga yang saya bawa dari Henry Ford. Teman-teman mestinya kenal tokoh ini. Ini berhubungan dengan otomotif ini, Henry Ford. Ada quote yang terkenal sekali dari Henry Ford ini, whether you think you can or you can't, either way you are right. Apakah engkau menganggap dirimu mampu atau tidak, dua-duanya benar. Kita kan sering menggunakan kalimat-kalimat yang mengekspresikan ketidakmampuan diri. Aku ndak bisa baca loh, aku ndak cakep loh, aku ndak bisa ngomong di depan publik loh, aku ndak bisa menari, aku ndak bisa berenang, aku ndak bisa menyanyi. Ya sudah, karena kita sendiri deklarasi kita ndak bisa, ya akhirnya ya kita memang ndak bisa. Padahal kalau mau kita bisa kok. Saya ndak bisa Pak ngomong di depan orang banyak, jadi ya iso. Cuma karena sudah merasa ndak bisa, ya selesai dengan ketidakbisaanmu. Saya ndak bisa Pak kalau harus menyanyi itu, saya menyanyi itu trauma sekali. Mungkin ya bisa, kalau kamu mau belajar tetap bisa. Semua orang mungkin ya bisa nyanyi. Cuma ya karena ndak mau saja, akhirnya ya memang ndak bisa beneran.
Wah, matematika itu saya tidak bisa, Pak. Wah, filsafat itu apalagi, Pak. Puyeng saya tidak bisa. Ya sudah, engkau menganggap tidak bisa, ya engkau tidak bisa. Kalau kamu percaya engkau bisa, pasti engkau juga bisa. Jadi whether you think you can or you can't, either way you are right. Kamu anggap dirimu bisa, ya benar. Kamu anggap dirimu tidak bisa, ya benar. Karena tadi terlanjur kamu anggap dirimu tidak bisa, ya sudah, berarti kamu memang tidak bisa. Padahal sebenarnya kalau kamu sadar bahwa engkau bisa, ya sebenarnya engkau bisa. Saya matematika tidak bisa, Pak. Sebenarnya ya engkau bisa, tapi engkau menolak untuk bisa saja. Saya bahasa Inggris itu tidak bisa, Pak. Ya jan-jane ya iso, cuma kamu menolak saja untuk bisa. Kalau mau belajar pasti bisa. Oke, jadi ini contoh bagaimana pikiranmu menentukan hidupmu. Karena tadi kamu sudah merasa ndak bisa, ya wes, memang akhirnya engkau ndak bisa beneran dalam kenyataannya. Karena engkau merasa ndak mampu filsafat, ndak mampu matematika, ya sudah, berarti titik di situ memang kalian ndak bisa dan ndak mampu. Padahal kalau kalian mau, ya tetap mampu. Ini Henry Ford. Makanya menurut saya gunakan kalimat-kalimat yang lebih positif. Apalagi teman-teman ini yang guru ya, yang punya murid, punya anak didik, entah di level apapun, apalagi yang masih dalam upaya pembentukan SD, SMP, TK, PAUD. Ini kan hindari kalimat-kalimat yang negatif. Masukkan dalam isi kepala anak-anak kita itu hal-hal yang positif, yang membentuk dirinya secara positif, yang penuh harapan, yang penuh keyakinan akan masa depannya, yang menumbuhkan potensi-potensi tersembunyinya. Yakinkan bahwa mereka bisa apapun yang mereka inginkan, kalau mereka mau. Jadi itu prinsip the law of attraction.